Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita? Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali memulai persekutuan kita dan kita akan memulai dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami rindu Engkau, Roh Kudus. Pagi hari ini kami kangen sama Engkau. Kami rindu saat-saat lawatan-Mu memenuhi kehidupan pikiran kami, hati kami. Dan pagi hari ini kami sangat kangen sama Engkau untuk kami boleh meluangkan, mengungkapkan seluruh isi kerinduan ini lewat pujian penyembahan ini Tuhan. Lewat tari-tarian kami. Oleh karena itu, bermula hatilah. Jangan palingkan wajah-Mu dari tempat ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu mabuk akan api urapan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk fokus dan hanya fokus berporos padamu Tuhan. Hal-hal yang mengganggu pikiran kami, mengganggu kesukaan hati kami, apapun bentuknya. Kami santai dalam nama Yesus kami lepaskan semua itu. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi seluruh ruangan dan hati pikiran kami. Kau tahu apa yang sudah kami persiapkan untuk puji-pujian yang kami persembahkan untuk-Mu pagi ini. Sekali lagi Roh Kudus, bermula hatilah untuk melawat kami semuanya dari tempat ini Tuhan. Sebelum kami memuji memuliakan nama-Mu, izinkan kami mengucap syukur karena betapa baik dan bermurah hatinya Engkau pada kami. Saat pagi hari ini kami membuka mata kami dan kami mendapatkan kemurahan izin daripada-Mu hidup baru. Organ-organ tubuh kami baru, sel-sel tubuh kami dan semuanya berfungsi dengan normal. Semuanya itu hanya kemurahan-Mu belaka Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kami boleh melihat keluarga di sekeliling kami lengkap untuk hari ini. Mereka dipenuhi dengan sukacita-Mu dan kami rindu Tuhan, jikalau Engkau sudah memberkati kami, kami juga rindu Engkau memberkati orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami juga sangat bersyukur sepanjang pekan ini Tuhan, Engkau berkenan untuk memilih kami untuk jadi hamba-hamba-Mu yang manut untuk Engkau pimpin Bapa. Terima kasih untuk jurnal perjalanan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur betapa cintanya Engkau pada kami. Terima kasih sekali lagi dengan telaten, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran-Mu menuntun kami di sepanjang pekan ini dengan detail cerita kehidupan yang sungguh indah buat kami. Izinkan kami memberkati orang-orang yang sudah Engkau pakai untuk memberkati dan membentuk kami. Siapapun itu Tuhan, ampuni kami jikalau kami sudah mendukakan hati mereka, ampuni kami jikalau kami menjadi batu sandungan buat mereka untuk ketemu dengan Engkau. Sekali lagi izinkan kami memberkati mereka untuk bisa menerima Tuhan kasih sayang-Mu seperti yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk negara dan bangsa ini. Engkau sudah pimpin sedemikian rupa Tuhan sehingga terbentuknya pemerintahan baru. Saya percaya dan saya yakin, kami semuanya yakin, bangsa Indonesia yakin, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu mulai tahun ini Tuhan. Dan kami memberkati pemimpin-pemimpin baru kami dengan segala program yang sudah mereka rancangkan Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu mengurapi mereka. Rancangan-rancangan hal-hal yang buruk akan negeri ini, kami percaya Engkau sudah sortir semuanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan serta sukacita negeri ini.
Kami rindu roh takut akan Tuhan memenuhi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat lagi denganmu. Kami rindu Indonesia penuh lawatan-Mu, kami rindu Indonesia diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga pastor yang sudah Kau pakai sedemikian rupa dengan visi misi-Mu Tuhan, untuk memimpin kami dekat denganmu, takut denganmu, dan berjalan sepanjang tahun ini sesuai dengan visi misi yang Kau berikan buat beliau. Damai sejahtera, kesehatan sempurna, perlindungan sempurna, dan berkat berlimpah-limpah, berkat Abraham, Ishak, Yakub memenuhi, melingkupi keluarga pastori. Terima kasih, terima kasih. Engkau lebih besar dari pergumulan kami, sehingga kami percaya apapun yang terjadi saat ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kami rindu lawatan-Mu, kami rindu mabuk akan roh-Mu Tuhan, kami rindu menari, menyanyi, memuliakan Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan karena Engkaulah kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita bersama mengucap syukur, membawa persembahan kita kepadanya, dan biarlah kita layak datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Karya terbesar di dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Satu kasih yang terindah, kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu silahkan berdiri, kita akan bersama memuji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami yakin kasih yang terbesar hanya datang dari Engkau ya Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku, pujian dariku, hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya yang terbesar di hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Ku memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, ku meninggikan Engkau, karya terbesar dalam hidup kami, Haleluya. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat ini, di hati kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagi-Mu di tempat ini Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, sembah bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Nama-Mu layak ditinggikan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Lihat pengorbananmu maha mulia dan terindahkan Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan pagi hari ini kami siap dan kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Namanya Yesus. Dia pribadi yang setia. Dia pribadi yang selalu ada untuk kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku dapat kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Nya, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kita mau katakan, Yesus Kaulah sahabatku. Kau sumber kuatku. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku,
Shalom Bapak Saudara. Masih dingin atau sudah panas? Panas. Masih dingin? Coba kasih tos kanan kirimu, katakan satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita, namanya Yesus. Karena dia pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Dia juga Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dia yang layak. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus ajaib, ajaib kau Tuhan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan, segala yang bernafas meninggikan namanya. Amin. Musik memuji Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai kemuliaan
Sudah capek? Belum? Kita akan lanjutkan lagi dengan kita mau menyembah Tuhan. Selain Dia pribadi yang selalu ada untuk kita, Dia pribadi yang selalu menyediakan bagi kita. Selain apapun yang ada di dunia ini yang kita perlukan itu Tuhan. Mari kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemana kami mencari, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemana kami mencari kalau bukan karena Engkau Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan
Tuhan tangani, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapak buat November yang sudah Tuhan izinkan kami ada di dalamnya. 11 bulan sudah kami ada di dalam tahun 2024. Kami ada itu hanya karena kasih sayang Tuhan. Kami ada itu hanya karena penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu. Kami akan mendengarkan pesan-pesan khusus yang membuat kami menjadi mengerti, membuat kami menjadi lebih percaya dan dewasa di dalam iman kami, sehingga kami tidak akan goyah pada saat kami ada di dalam tantangan hidup ini. Roh Kudus, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di depan kita ada roti dan anggur. Biasanya setiap minggu pertama 1 bulan 1 kali kita selalu dihadapkan dengan roti dan anggur. Puji Tuhan. Dan karena bagi saya dan saudara yang percaya pada Tuhan, perjamuan kudus itu sangatlah penting bagi kita. Yang percaya katakan amin. Pagi ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu pesan dari meja perjamuan. Kalau saudara baca dalam Matius 26, itu di mana waktu-waktu terakhir sebelum ke Getsemani dia berdoa, dan di Getsemani itulah dia ditangkap dan diadili sampai dia menghembuskan napas yang terakhir secara manusia. Tetapi di dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya itu ada pesan yang sangat penting yang harus saya dan saudara mengerti, sehingga setiap kita terima perjamuan itu kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Bahkan Rasul Paulus pernah menegur orang-orang yang ada di Korintus karena mereka dengan sembrono pada saat mereka ada di dalam meja atau malam perjamuan, mereka makan sepuasnya, sehingga Paulus berkata, apakah kamu tidak pernah makan di rumah sehingga kamu begitu lahap, begitu rakus, ya kata yang keras ya. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pesan dari meja perjamuan. 1 Korintus pasal yang ke-11, kita baca satu ayat saja, ayat 23 dan 24. Mari tolong dibacakan ayat tersebut. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 23 dan 24. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Iya, terima kasih. Nah di sini Paulus menceritakan tentang malam di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya, dan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi penting di sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya dengan begitu rupa. Ya, sekali lagi dia mempersiapkan dirinya dengan sedemikian rupa sehingga
Kalau saudara baca di dalam pesan terakhir di Golgota, dia katakan, aku apa? Menyerahkan hidupku. Nah, saudara perlu ketahui, Tuhan Yesus bisa mati enggak? Halo? Kalau tadi saya sudah kasih kata pembuka, dia menyerahkan hidupnya. Dia katakan sudah selesai, maka dia menyerahkan hidupnya. Saya mau bilang sama saudara, sekarang media sosial begitu keras, apalagi kalau saudara lihat roomnya Agatha bersama Edis itu sekarang mereka buka untuk saling bertanya dan menjelaskan. Itu jelas sekali Indonesia berikan kesempatan, dan saya mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak bisa mati, tetapi dia menyerahkan hidupnya. Amin. Amin. Bapak Ibu perlu ketahui ini, jangan sampai iman saudara goyah. Loh, kok Tuhan Yesus kok mati? Ya, tetapi dikatakan aku menyerahkan hidupku. Pada saat itu dia meninggal. Baik, kita kembali. Mengapa perjamuan kudus itu sangat penting bagi kita? Saya nggak ada pesan khusus di situ. Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan dibagikan roti dan anggur. Kalau tradisi orang Gemit Gereja Masehi Injili di Timor, sebelum perjamuan itu ada khotbah tentang persiapan perjamuan. Kenapa? Karena kalau saudara punya simpan sakit hati sedikit saja, saudara minum dan makan ini, saudara bukan dapat berkat tetapi dapat kutuk. Itu sebabnya mari setiap kita makan minum roti dan anggur, dari rumah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai setiap bulan kita makan tetapi justru kutuk yang kita tumpuk. Ya, kita tidak terima berkat. Makanya setiap saudara mau ke gereja atau setiap saudara sebelum tidur, mohon ampun kepada Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga pada saat kita meninggal, kita dalam keadaan bebas, kita siap melakukan kehendak Tuhan. Oke, kita masuk yang pertama. Ada apa sih pesan yang disampaikan Tuhan Yesus? Ayat 24 saya bacakan demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang pertama, pesan pertama dari meja perjamuan pada waktu makan malam itu, perjamuan itu adalah sebuah perintah. Katakan amin. Perjamuan itu adalah sebuah perintah. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang perintah, maka kalau saudara melanggar, maka pasti ada sanksinya. Kalau saudara kita mundur, tarik ke belakang, itu waktu mereka keluar dari Mesir, mereka makan roti yang tidak beragi. Itu lambang. Jadi pembebasan mereka dari Mesir itu berbicara tentang perjamuan kudus Paskah. Tetapi di perjanjian baru, korban-korban binatang itu diganti dengan korban yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama saya mau katakan kepada saudara bahwa perjamuan kudus ini bukan sakramen biasa yang diatur oleh ART, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Gereja Betel Indonesia. Tidak. Tetapi perjamuan kudus ini adalah sebuah perintah. Ya. Nah, kalau saudara kita lihat, kalau kita ngerti bahwa perjamuan ini adalah perintah, maka saya mau bilang sama saudara, kita tidak pernah main-main di dalam menerima perjamuan. Lebih baik saudara tolak perjamuan, tapi semakin saudara tolak, semakin saudara, padahal Tuhan berkata bahwa lakukan ini sampai aku datang kembali. Ada gereja lain yang itu tiap minggu, bahkan ada tiap hari itu mereka makan minum perjamuan. Oke, Tuhan Alkitab tidak pernah mencatat berapa kali, itu tidak ada. Jadi kita mau buat berapa kali saja, no problem. Tapi pentingnya, isinya, apakah betul-betul kita merasa bahwa perjamuan ini adalah perintah Tuhan, dan kita dengan rasa gentar dan takut kita terima perjamuan ini, atau hanya satu tradisi. Nah, ini perlu diperhatikan. Bahkan kami ambil keputusan, kalau jemaat yang tidak sakit, yang tidak datang pada perjamuan,
minggu pertama kami tidak akan melayani. Kenapa saudara? Karena perintah Tuhan jelas. Dia tahu bahwa minggu pertama harus ada di gereja. Tapi karena dia tidak datang kecuali sakit yang sudah tidak bisa jalan. Ada beberapa petugas termasuk Bapak Sukirno ada di dalamnya membantu saya untuk melayani. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara betapa pentingnya perjamuan itu. Karena di dalamnya pesan itu disampaikan dengan jelas. Perbuatlah ini sampai aku datang kembali. Bukan hanya 1-2 bulan. Tadi saya jelaskan Ulangan itu dia menjelaskan bahwa sampaikan ini kepada anak-anakmu. Tiap hari begitu bangun, begitu mereka mau tidur, ada di perjalanan, sampaikan terus agar mereka ingat. Kemarin saya sempat baca di salah satu tulisan itu di Amerika Serikat. Kalau Paskah itu dibuat sebuah peringatan. Kalau di Indonesia seperti Hari Sumpah Pemuda. Ada apa di situ? Mengenang jasa para pahlawan. Sampai sekarang Amerika masih lakukan itu di lapangan besar dan mereka bersuka cita. Mereka memperingati bagaimana dulu ada seorang yang telah memikul dosa kita. Dia mati dan mereka memperingatinya. Makanya tadi ayat 24 katakan, pada saat kita makan perjamuan kita sedang memperingati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Nah, bagaimana saya dan saudara bisa melakukan perintah itu? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dengan bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, jelas banget, diperjelas. Dikatakan kapan kita bisa melakukan perintah Tuhan? Seringkali kita melayani, kita ibadah, kita khotbah, bahkan mungkin kita bersaksi. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Bahkan pertanyaan besar, ya, PGI telah menetapkan 2024 itu tahun menyampaikan amanat agung. Saya tidak tanya saudara, tidak perlu jawab di sini, tapi coba koreksi nurani saudara. Sepanjang 2024 itu saudara sudah pernah bersaksi enggak? Amin. Itu salah satu perintah Tuhan loh ya, amanat agung itu. Amin. Ya. Nah, dikatakan oleh Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita pelan-pelan di sini. Saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Kalau kita berbicara tentang kasih itu apa sih? Kasih itu apa? Yang bisa jawab saya, kasih itu apa? Kasih itu berbicara tentang sebuah tindakan. Ya. Bukan kebiasaan tetapi sebuah tindakan. Karena merasa dirinya itu ditebus, telah dilakukan sesuatu yang baik, itu sebabnya dia mengasihi. Dia merasa bahwa kalau bukan ada orang ini, saya tidak hidup sampai hari ini, contoh seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita lihat hari ini kita sedang memperingati, sebenarnya kita harus mati dalam dosa kita. Ya, tetapi Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Bahkan Filipi katakan dia copot semua atribut, saya senang dengan istilah ini. Dia copot semua atributnya, yang sebenarnya dia harus mempertahankan sebagai putra tunggal, putra satu-satunya. Ya, tetapi dikatakan bahwa karena kasih, maka dia rela turun, bukan copot statusnya saja sebagai anak daripada Bapa di sorga, tetapi dia jadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Nah, itulah arti kasih. Kasih itu yang pertama, tidak hitung rugi atau untung. Katakan amin. Kalau saudara punya kasih, maka saya percaya saudara akan taat 100% kepada setiap perintah Tuhan yang dipesankan lewat mimbar ini. Apapun itu. Kalau saudara tahu itu semua kebenaran yang harus saudara lakukan,
Maka kalau saudara memiliki kasih, saya yakin dan saya percaya, saudara akan melakukan itu. Ada banyak orang yang melakukan segala sesuatu karena bisa. Sampai kapan? Yeremia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, akalnya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara baca Yeremia pasal 17 itu, ayat 5 sampai 8 itu, dikatakan hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Saya keluar sebentar untuk menjelaskan kepada saudara, apa sih arti kasih itu? Kasih itu rela berkorban. Kasih itu tidak hitung-hitung. Kadang-kadang saya renungkan sendiri, saya masuk di Karanganyar tahun setelah menikah, tahun 92, kalau hitung-hitung berarti sudah 32 tahun ya? Apa 42 tahun? 42 tahun ya? 32 tahun. Saya ingat dulu kita ibadahnya masih di gereja lama ya. Di gereja lama itu lampunya petromak. Saya pakai sepeda ontel itu dikasih orang juga. Saya begitu dari bawah sama mama Mbak Sis, saya lihat saudara jalan. Rasanya kok enggak capek ya, amin. Tahun sak mono tahun sak gitu. Nah sekarang saya mau katakan kepada saudara, itu yang namanya kasih mula-mula. Oke kita cek ya, kita cek. Saudara diberkati fasilitas, siapa yang punya mobil angkat tangan? Yang punya mobil, kalau saudara enggak angkat tangan saya berdoa nanti mobilnya hilang. Oke. Yang punya sepeda motor coba angkat tangan. Saya enggak perlu lihat karena saya yakin semua punya. Yakin, bahkan ada 3, ada 4. Pertanyaan yang berikut yang perlu saudara perhatikan. Fasilitasmu tuh kamu pakai untuk apa? Halo? Semakin kita dikasih fasilitas, semakin kita mengatur waktu untuk kepentingan pribadi kita. Dulu belum ada apa-apa, kita jalan itu hampir tiap ibadah itu tidak ada yang tidak datang, semua datang. Oh, sekarang saudara punya fasilitas 1 jam kita bisa sampai di Jombang, betul? 2 jam kita bisa sampai Surabaya, kalau Mas Stephen yang nyopir lewat tol. Ya. Itu bagus Bapak Ibu. Saya lihat saya bangga karena saudara diberkati sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, seringkali kita salah gunakan kepercayaan itu. Amin. Iki mumpung enek waktu. Yuk mantai yo. Amin. Mantai itu salah apa benar? Nah ya enggak salah ya enggak benar gitu ya. Ya itu kebutuhan. Yang salah itu saudara ambil rampas haknya Tuhan. Di mana sebenarnya saudara harus duduk di dalam persekutuan untuk bersekutu dengan Dia. Karena keinginan daging kita, seringkali kita katakan minggu depan kan masih ada. Amin. Saya kembali kupas ini. Ini baru awal ya, poin pertama. Yang pertama, kapan kita bisa melakukan perintah Tuhan yang dipesankan lewat meja perjamuan, pada perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, pada saat kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih maka kita tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan kita ini mumpung ada kesempatan lembur, ibadah, doa, ya, sel nggak ada. Ya. Saya tanya sama saudara, dulu saudara kerja hanya tidak pernah lembur, saudara hidup nggak? Jawab. Enggak pernah lembur, saudara hidup enggak? Berarti pintar ya saudara ya, saya juga gitu, pintar. Loh sekarang kok saudara kok begitu getol-getolnya, mumpung saya dipercaya, kapan lagi? Saya mau bilang sama saudara, hati-hati itu jebakan.
Saudara mendapat kesempatan itu, wah kalau bukan dia enggak iso. Saya mau bilang sama saudara, cara setan untuk meninabobokan saudara. Kamu dipercaya jadi kamu harus, orang lain sudah pulang, kamu masih ada di situ. Sembarang kamu kerjakan. Akhirnya efeknya kayak badan capek. Yang salah siapa? Aku dewe. Saya enggak perlu jelaskan tentang satu hari 24 jam itu apa saja, 8 untuk apa, 8 untuk apa, 8 untuk apa itu, iya kan? Satu minggu 7 hari gue, untuk apa sih? Kalau saudara patuh sama Tuhan, minggu itu saudara tidak perlu buat acara. Dengan catatan, karena acara itu saudara tidak ibadah. Loh, alasannya, saya kan bisa ibadah di sana. Halo? Saudara tertanam di gereja lokal, amin? Amin? Saudara harus patuh pada peraturan gereja lokal. Kalau saudara berkata, khotbah biasa enggak. Saudara digembalakan di tempat ini, berarti saudara harus tunduk kepada peraturan. Loh, masalah kecil aja saudara enggak bisa. Apalagi masalah yang besar. Amin ya, itu gambaran kasih. Tuhan melakukan itu karena dia mengasihi kita. Kenapa gitu kita pelit dengan kasih? Ya, banyak alasan dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk pada poin yang kedua. Masih ayat yang ke-24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah ini poin-poin saya. Di sini pesannya itu penting banget. Yang pertama perintah, yang kedua pesannya itu supaya kita mengingat kepada Tuhan. Memperingatilah istilahnya gitu. Tadi saya katakan seperti hari pahlawan itu, kita sejenak dan kita menghormati para jasa, para pahlawan kita dengan kita nyanyikan lagu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini penting banget. Sampai di sini saya mau katakan kepada saudara, mengingatkan kita penting perjamuan itu bukan karena terima roti dan anggur lalu kita minum, tetapi harus ada sebuah tindakan nyata. Apa itu tindakan nyata? Jangan lupa sama Tuhan. Amin. Jangan lupa sama Tuhan. Dengan cara apa? Tindakan saudara, perhatian saudara. Gereja ini ada karena kemurahan Tuhan. Karena doa saudara. Yang mengisi siapa? Yang mempercantik siapa? Ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada saya dan saudara, dikatakan kita mengingat kepada siapa? Kepada Tuhan. Waktu saya pulang ke NTT 2 tahun yang lalu, ya sama Stephen, saya khotbah di salah satu gereja. Stephen di desa, saya agak kota, ya. Bapak Anda ya, pilih kasih ya. Tetapi memang saya di sana, selama di sana enggak pernah leren gitu. Enggak pernah berhenti. Terus waktu saya khotbah di situ, setelah khotbah, terus dia pegang tangan saya, dia bawa saya keluar dan dia katakan kepada saya, panggil saya Tok Odemi. Tok Odemi dulu itu tempat bermain kita. Ya, satu hal yang saya dapat dari Tok Odemi senangnya. Ya, kalau sudah ada di situ, senangnya apa? Saya ajak anak-anak untuk kita latihan silat sama karate. Saudara kecil-kecil gini, saudara kalau ngomong silat sama karate, saya bisa. Makanya jangan main-main sama saya, cili-cili koyong ini. Ya, jadi nanti saudara lihat tendangan maigiri, jurus pertama itu apa. Kalau karate kan langsung sacet, kalau silat itu kan dia punya bunga, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Saya ingat, oh iya ya. Terus di kamar saya itu,
Di kamar saya itu ada lemari itu. Seragam saya masih ada di situ. Kalau karate itu putih. Ya. Terus kalau silat hitam. Saya lupa Stephen, saya enggak kasih itu waktu itu karena dipakai orang rumah kami. Saya bilang iya, dulu saya pernah punya jasa di sini. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, Tuhan ingin saya dan saudara ingat bahwa kita hidup itu karena Tuhan. Amin. Kita siap masuk ke surga itu karena Tuhan sayang banget sama kita. Itu sebabnya mari saudara jangan sampai kita sekali-kali lupakan Tuhan. Saudara kelihatan ibadah, tapi saya nggak bisa pastikan saudara ingat nggak sama Tuhan. Ya. Boleh saudara lakukan apa saja, tetapi mari saudara kita mulai belajar. Itu sangat penting, kita harus lakukan ini semua dengan sungguh-sungguh agar kita bertumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan inginkan saya dan saudara, sampai saya was diberkati, ibu, sempuan sudah diberkati, jangan lupa sama saya. Ingat bahwa saya pernah ada di Bukit Golgota. Nanti kita makan roti dan minum anggur. Saya minta saudara terima itu, tolong renungkan sebentar. Kita bisa membayangkan waktu Yesus ada di atas kayu salib. Ada satu perkataan dari 7 perkataan dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai sejauh itu loh Bapak Ibu. Terpisah karena waktu itu secara manusia Allah ingin membunuh dia. Mengambil nyawanya karena untuk menebus dosa kita. Tidak cukup dengan berfirman, tidak bisa. Ya, dia harus turun ke dunia. Dia katakan, Eli, Eli lama sabachthani. Ada sebuah perjuangan, bahkan di Taman Getsemani. Dia berdoa dan peluhnya itu jatuh seperti tetes darah. Sarafnya pecah. Pecah karena apa? Menanggung beban yang sangat berat. Mari kita ingat itu saudara. Sehingga kita tidak jadi orang yang sombong. Amin. Kalau kita berhasil, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa, itu hanya karena kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya mari kita berikan hidup kita, selagi kita masih bisa, kita berikan kepada Tuhan. Apa yang harus kita ingat tentang Tuhan? Dalam ayat 24 dari 1 Korintus 11. Yang pertama, Dia sudah berkorban semuanya dari dirinya karena rasa cinta kepada saya dan saudara. Saudara bisa nyanyikan lagu Ku jatuh cinta padamu tambah dan dalam dan hafal nggak syairnya? Coba Mas Abed coba nyanyikan itu. Mas Abed perintah. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Saudara di syair lagu itu dikatakan, Yesus semakin indah ya, semakin indah. Seringkali syair-syair itu karena kita hafal jadi kita nyanyi wes bablas saya. Tapi kalau kita renungkan, Tuhan inginkan saudara pada saat kita nyanyikan pujian, kita ingat akan Tuhan Yesus, maka kita memandang dia, Tuhan itu indah. Nah kalau Tuhan itu indah maka kita senang dekat dengan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu mari kita mulai belajar. Jadi pesan yang kedua, kalau pertama perintah, yang kedua ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan itu berarti kita harus betul-betul fight dengan Tuhan. Enggak separuh-separuh. Kasih semua kemampuan kita berikan kepada Tuhan. Jadi
dia sudah korbankan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Tadi Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan semua perintah. Bapak Ibu, saya pesan, mungkin bolak-balik saudara bosan gak apa-apa. Bahkan khotbah tentang perjamuan ini pun itu harus diulang-ulangi. Minta tolong kalau saudara datang ke gereja itu sudah toh, enggak perlu ngomong-ngomong di luar gitu ya. Kalau tujuan ke gereja, saudara enggak perlu cari kesempatan untuk ngomong bisnis lah, ngomong apa. Kalau memang saudara sudah jam itu masuk ke gereja. Kadang-kadang saya lihat loh, kok tadi sudah datang, kok ada di mana, ya gitu ya. Kalau memang saudara tujuan datang ke gereja, ngobrol itu ditunda dulu, amin. Kenapa? Karena kita memang mempersiapkan itu untuk Tuhan, bukan cari kesempatan untuk ketemu sama temannya. Bahkan saudara kalau datang di gereja sudah duduk di situ, ngobrol sana sini. Maaf, saya waktu di GPDI, Bu Lis tahu itu kerasnya GPDI. Itu jemaat sudah dipersiapkan, masuk gereja tidak ada ngomong-ngomong, berlutut, berdoa, sampai pimpinan pujian naik. Kita kalah saudara, karena kita dikasih kesempatan bebas, wes monggo, sepenting ibadah. Jadi saya ingatkan kembali kepada saudara, mari toh kalau memang saudara niat ke gereja, ya datang langsung masuk ke gereja. Ya, kalau saudara niat ibadah itu jangan disuruh orang dipanggil, ayo maju ke depan. Amin ya. Yesus sudah berkorban, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kita, penampilan kita, semua. Yang kedua, semua pelanggaran serta dosa kita sudah ditanggung, sudah diampuni. Tuhan mau kasih tahu sama kita, ingat toh, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi bagi hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Iya, ini pesan terakhir dari poin yang kedua, mengingat akan aku. Ya, sementara kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, kita ingat waktu itu, diri kita ini sudah dibeli sama Tuhan, amin. Amin. Baik mati kita atau hidup kita tidak punya hak sedikit pun untuk ngatur hidup ini. Kalau memang saudara berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, ya, saudara tidak punya sedikit alasan pun untuk mengatur diri ini, ya. Karena memang Alkitab jelas mengatakan bahwa kita sudah dibeli dan ditebus dengan harga yang lunas, yaitu darahnya sendiri. Mari kita mulai belajar pada saat pagi hari ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup. Ya. Kalau saudara mulai oyeng, maka saudara katakan begini, hidup saya ini bukan milik saya lagi. Kalau memang saudara sadar. Jadi mari kita mau lakukan pakai hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Lewat meja perjamuan yang terakhir sebelum kita berdoa dan kita terima perjamuan. Pesan yang terakhir yang ketiga ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pesan yang terakhir, semua orang percaya harus menginjil. Katakan amin. Pada saat kamu makan roti dan minum anggur, dikatakan bahwa ayat 26 jelas, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti tidak ada alasan bagi kita. Kalau saudara berani makan roti ini
dan berani minum anggur ini, maka saya kasih tugas sama saudara, termasuk saya. Setiap ketemu orang, saudara harus katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Tidak usah ngomong macam-macam. Resikonya Tuhan aja sudah mati bagi kita. Bahkan Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, bla 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 bla. Akhirnya ditutup dengan aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kapan kita dapat penyertaan Tuhan? Pada saat kita berani bersaksi. Pada saat kita berani ngomong tentang Tuhan. Jadi pagi ini mari saudara, pencerahan firman Tuhan pagi ini, yaitu tentang perjamuan kudus. Yang pertama itu karena perintah. Yang kedua, Tuhan mau kita ingat akan Tuhan. Sehingga kita tidak main-main dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau supaya kita punya waktu untuk bersaksi. Ya. Saya percaya di dalam keluarga saudara masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Entah itu suami, istri. Ayo toh cari waktu. Sampaikan kepada mereka. Mereka mau terima atau tidak, yang penting kita sudah lakukan itu. Dan kalau satu kali gagal, jangan berhenti saudara, terus lakukan itu. Kapan gereja kita bisa penuh? Maaf, saya bukan berarti suruh saudara biar gereja ini besar dan kita sombong, bukan. Tapi memang tujuan Tuhan, yaitu kita harus menjadi saksinya Tuhan. Baik, terima kasih. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk terima roti dan anggur. Saya minta petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari cepat saja tolong petugas perjamuan kudus untuk kita ada di depan. Haleluya. Kita tundukkan kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami mengerti pada saat kami makan dan minum tubuh Kristus, kami menemukan ada janji-janji itu bagi kami. Kami harus mengingat betapa dahsyat pengorbanan-Mu bagi kami. Betapa mahal dan tidak bisa kami bayar dengan apapun. Itu sebabnya kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Ampuni kami, kesombongan kami. Ampuni, kami tidak mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Lewat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini kami berdoa. Roh Kudus, buka mata kami melihat. Cerahkan pikiran kami sehingga kami betul-betul mengerti hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami tidak bisa lakukan apapun selain menyenangkan Tuhan. Setiap firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan pagi ini, Roh Kudus, Engkau tolong memberikan kemampuan, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, untuk kami melakukannya. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebelum kami terima, kami makan dan kami minum, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami untuk terima roti dan anggur, agar roti dan anggur ini tidak menjadi kutuk bagi kami, tetapi kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami mendapatkan berkat, kami mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terpuji-puji nama-Mu, hamba-Mu sebentar yang akan melayani anak-anak-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu mengangkat tangan dan memberkati roti dan anggur ini. Diberkatilah menjadi kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membagi, kami siap menerima dan melakukan percobaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat November 2024, di mana Tuhan izinkan
anak-anakmu ada beberapa yang memasuki ulang tahun. Kami berdoa tangan Tuhan terus bekerja atas mereka. Umur panjang Tuhan berikan, kesehatan. Kami berdoa biarlah mereka bukan sekedar bertambah umur secara manusia, dewasa di dalam jasmani, tetapi doa kami Tuhan tolong mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi dewasa, jadi kuat, iman mereka semakin mantap di dalam Tuhan. Hamba berdoa, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat anak-anakmu yang sudah hadir pagi ini. Mereka pulang dengan membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami berdoa, kami mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang sudah luar biasa bagi kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang sudah terulur untuk berkorban, baik untuk kehidupan pastori, baik untuk Natal. Kami berdoa dan kami serahkan untuk MD, Tuhan juga tolong dan Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, rencana mereka, toko, usaha mereka, studi anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian acara sepanjang minggu ini, khususnya kami berdoa buat acara pemberkatan nikah besok minggu. Tuhan tolong Dita dan Agas. Kami percaya bahwa mereka akan menjadi pasangan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan turun atas seluruh persiapan, mulai dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, juga Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, hingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga